Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mengamati aktivitas Gunung Merapi masih menunjukkan kegempaan berupa guguran sebanyak 32 kali. Gunung teraktif di Indonesia ini juga terjadi guguran lava pijar dengan jarak luncur sejauh 400 meter ke arah barat daya. Sementara sejak pagi asap kawah tidak teramati dan Gunung Merapi tertutup kabut. Hingga kini aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga dengan potensi bahaya berupa awan panas dan guguran lava pijar ke sejumlah sungai di selatan dan barat daya dengan radius bahaya 5 km dari puncak Merapi. Sejak dinaikkan statusnya menjadi waspada, aktivitas erupsi Gunung Api Raung yang terletak di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Data dari Pos Pengamatan Gunung Api Raung di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tercatat ketinggian asap mencapai 500 meter mengarah ke timur laut. Aktivitas kegempaan terpantau meningkat, yaitu gempa hembusan sebanyak 9 kali, gempa tremor non-harmonik sebanyak 57 kali, dan gempa tektonik jauh tercatat sebanyak 3 kali, dengan durasi 590 detik yang disertai suara gemuruh. Hingga kini Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut itu masih berstatus waspada atau level 2. Untuk mengantisipasi erupsi yang lebih besar, warga diimbau untuk tetap waspada serta dilarang beraktivitas di radius 2 km dari pusat erupsi kawah puncak Gunung Api Raung. Dari Yogyakarta dan Banyuwangi, Jawa Timur, Nuryanto, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya, Semeru dan Merapi ini masih batu-batuk atau masih erupsi pemirsa. Mengingat dari BMKG sudah merilis bahwa konstan hampir di seluruh wilayah di Indonesia akan berpotensi curah hujan tinggi. Ini mengakibatkan bahwa waspada banjir lahar dingin ini juga tinggi. Kita harus waspada untuk itu pemirsa. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Selain nanti saya akan berbicara dengan Pak Surono dan juga Pak Edwin, pastinya saya juga ada dua narasumber lainnya. Mulai dari Pak Ahmad Sopari, petugas pos pemantau Merapi, dan Pak Sugiono, instruktur TRC BPBD Lumajang. Saya ke Pak Ahmad Sopari. Pak Ahmad Sopari, malam. Selamat malam, Mbak. Ya Pak, ini bagaimana pantauan di Merapi malam hari ini Pak? Baik, saya sampaikan untuk pantauan aktivitas Gunung Merapi pada malam hari ini. Untuk visual Gunung Merapi berkabut 01, Mbak. Jadi untuk bukan puncak tidak teramati. Demikian, Mbak. Kalau untuk sudahkah bisa dipantau juga Pak awan panas erupsinya seperti apa? Kalau untuk aktivitas awan panas, guguran lava pijar, tentunya kalau dari pos data kita bisa mengamati melalui CCTV. Karena kita berada di posisi sebelah utara untuk aktivitas atau kegiatan aktivitas Merapi seperti ini berada di sektor barat daya. Demikian, Mbak. Kalau di wilayah Bapak sendiri Pak, hari ini atau mungkin beberapa hari terakhir intensitas hujan itu terbilang tinggi atau biasa saja? Baik, betul sekali Mbak Caca untuk aktivitas curah hujan seputaran Jakarta. Pada khususnya beberapa hari ini memang mengalami curah hujan cukup tinggi. Bisa dibilang hampir seharian sering terjadi untuk hujan. Baik, sekarang saya ke Pak Sugiono terlebih dahulu. Pak Sugiono sebagai instruktur TRC BPBD Lumajang. Pak Sugiono, kalau di wilayah Bapak sendiri ini bagaimana pemantauan, pengawasan, mengingat ini pastinya waspada banjir lahar dingin. Atau mungkin malam hari ini intensitas hujan seperti apa Pak? Baik, terima kasih ya. Kami setiap hari melakukan pemantauan dan pengamatan di seputar Sungai Besuk Koboan. Artinya untuk malam ini tidak ada hujan, hanya gerimis saja.
eh, pemantauan selalu dilakukan baik oleh relawan, tim TLC Reaksi Cepat, dan beberapa warga yang tergabung dalam kegiatan pemantauan. Itu yang bisa lakukan sampai saat ini. Mengenai warga sekitar daerah aliran sungai, Pak, sudah diinstruksi untuk siap-siap waspada, mengungsi atau bagaimana? Untuk warga tetap kita lakukan pemantauan atau pemberitahuan apabila terjadi awan panas maupun banjir lahar yang durasinya atau sampai maksimal amplitude maksimum 20, 23, dan itu sudah terkonek sampai dengan di kawasan timur, kawasan desa-desa yang ada di bantaran sungai, melalui WA ataupun melalui dengan jaring komunikasi radio HT. Jadi selalu kita beritahukan. Tapi kalau hingga malam hari ini masih terbilang aman kah? Aman, ya. Insya Allah Gunung Semeru aman, walaupun sampai pukul 18.00 tadi kita menerima informasi dari pos Gunung Sawur, pos pantau Gunung Sawur, bahwa memang sempat terjadi letusan kecil 4 kali, hembusan 1 kali, dan guguran itu 2 kali. Baik, terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Pak Ahmad Sopari. Ini menjadi bahan saya untuk bertanya kepada Pak Edwin dan juga Pak Surono di sini. Ini yang kemudian sempat kita tahu tadi kita dengar bahwa di wilayah Merapi ini intensitas hujannya tinggi. Di wilayah Semeru atau Lumajang ini ya masih ringan ini. Tapi kan kita tidak tahu hari ini ke depan bagaimana. Bagaimana pantauan Pak? Ya, pantauan saya tadi sore hingga malam tadi hujan di Merapi tinggi sekali, masih turun. Jadi kemungkinan semalam ini masih cukup deras itu. Memang yang berbahaya itu adalah lahar dingin. Jadi berupa batuan dan sebagainya itu. Karena memang sudah ada lintasannya itu, jadi bisa diperkirakan. Nah, sebenarnya kita melihat gunung meletus ini tidak dari negatifnya saja. Karena memang yang dipuntahkan itu banyak gunanya untuk alam ini. Jadi untuk lahan gambut, untuk pertanian, dan untuk mengurangi suhu bumi dan sebagainya. Kalau untuk Lumajang sendiri Pak, di wilayah Semeru? Ya, Semeru itu kan itu merupakan daerah yang sangat subur dan merupakan aliran das berantas yang di situ sumbernya. Dikatakan masih gerimis, tidak tinggi intensitasnya, tapi ke depan bisa tinggi tidak Pak? Ya bisa, ini kan masih Jawa Tengah, Jawa Timur ini masih puncak-puncaknya hujan. Jadi emang biasanya habis letusan ini bahaya itu adalah lahar dingin, bawaan lahar dingin dari aliran. Ya. Nah mungkin saya ke Pak Surono. Pak Surono, Merapi intensitas hujan tinggi bisa dikategorikan membahayakan, mengkhawatirkan atau bagaimana Pak? Sebetulnya sekarang aktivitas Merapinya dulu ya. Dengan melihat tidak ada gempa bumi dalam, ya, kemudian hembusan, artinya akumulasi gas juga gempanya itu sangat menurun. Artinya Merapi itu sudah miskin gas sekarang, bahwa masih ada keluaran lava pijar yang ke arah barat daya. Itulah ancaman yang signifikan sekarang ini. Kemudian kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan waktu dekat ini terjadi erupsi yang eksplosif ya. Tetapi yang harus diperhatikan kalau tadi ada hujan di puncak terutama ya, di puncak Merapi adalah Sungai Kerasak. Karena guguran ke arah Sungai Kerasak. Kemudian Semeru. Awan panas 1 Desember 2020 dan 16 Januari 2021 yang masuk ke Besuk Kobokan itu bukan letusan Semeru, itu adalah guguran kubah lava yang ada di Semeru gugur kemudian menghasilkan awan panas guguran. Dan sekarang yang pertama sampai 11 km, yang kedua cuma 4 sampai sekian 4, sekian kilometer. Tetapi yang sekarang berbahaya di samping memang endapan awan panas di Besuk Kobokan itu masih panas. Ya kan, bila terjadi hujan lebat di puncak Gunung Semeru itu bisa berpotensi menjadi aliran lahar hujan di Besuk Kobokan, maka sangat bijak
apabila Kabupaten Lumajang, BPBD Lumajang itu menutup sementara kegiatan penambangan pasir dan batu di Besukobokan itu sangat bijaksana. Karena di samping materialnya kemungkinan masih panas dan kemudian ancaman yang paling berbahaya adalah aliran lahar hujan itu. Oke. Nah, karena kita saat ini pasti fokus mengatasi korban banjir di Kalsel, bahkan juga gempa di Majene Mamuju, kita tidak ingin lagi ada penambahan tempat pengungsian pastinya. Tapi kita juga harus tahu nyawa itu pasti kita utamakan. Kapan tepatnya masyarakat di daerah aliran sungai baik di wilayah Semeru atau Merapi harus mengungsi, kapan memang kemudian belum perlu sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Pertanyaan terakhir untuk Pak Surono. Pak Surono, jadi masyarakat di daerah aliran sungai baik di Merapi dan Semeru perlukah mengungsi mengingat belum dilakukan tadi di BPBD Semeru karena ini kondisinya masih terlihat aman. Tapi curah hujan akan tinggi Pak beberapa hari terakhir. Untuk di Besukobokan saya kira yang diperlukan sekarang untuk tidak beraktivitas dulu, penambang, ya kan. Kemudian yang di Sungai Kerasak di Merapi itu, saya kira belum perlulah mengungsi masyarakat yang berada di bantaran sungai, perlu waspada saja. Apalagi di Semeru itu mereka sudah punya sistem peringatan dini, ya kan. Jadi kalau misalnya ada banjir lahar hujan itu udah wing. Karena kita korbankan satu pemantau gunung api untuk mantau lahar. Gitu kan, lahar hujan, sehingga mereka udah tahu lah, apalagi sekarang sudah nggak ada lagi aktivitas di Sungai Besukobokan. Untuk Semeru utamanya ya harus waspada ya, seluruh sungai yang berhulu di puncak atau di Semeru itu hati-hati, utamanya bila terjadi hujan lebat di puncak Gunung Semeru. Di Merapi mungkin sektoral saja sekarang, ya kan, arah Kerasak saja, ya kan. Itu Pak, tapi kalau hujan di puncak itu terpantau CCTV ya Pak ya? Terpantau. Semua gunung api itu punya pemantau curah hujan. Jadi berapa milimeter per hari dia punya. Dan kemudian kalau misalnya ada aliran lahar, ya kan, sebenarnya dia punya yang di Merapi, yang di Semeru, memang dikhususkan untuk melindungi masyarakat, kan subjek mitigasi kan masyarakat ya. Jadi untuk melindungi masyarakat yang beraktivitas di Besukobokan yang menambang dan sebagainya. Dan untuk Merapi ini visual sekarang orang luar negeri bisa mengakses Merapi, lihat Merapi 24 jam per hari. Dan semua pemantauan Semeru lahar itu ada semua. Oke. Gitu kan. Nah, mungkin ke Pak Edwin. Pak Edwin, berarti kalau untuk curah hujan di wilayah Semeru dan juga Merapi, apakah mungkin juga cukup tinggi potensinya bahwa terkonsentrasi di atas puncak Semeru dan Merapi atau bagaimana kajiannya? Ya bukan di atasnya, karena di atasnya dia berfungsi sebagai tanah yang menaik itu, dan itu dalam meteorologi dia ada tempat untuk mengumpul uapnya, tapi bukan jatuhnya di puncak gunung itu. Nah, yang dibahayakan itu adalah sebenarnya di lereng bawah, Jadi di puncaknya itu tidak mungkin hujan deras, nggak mungkin terjadi karena dia tempat aliran udara dan tempat mengumpul awan gitu. Kalau di lerengnya? Lerengnya itu bahaya nanti, biasanya lerengnya itu nanti juga lahar dingin. Jadi diharapkan kalau dalam kayak gunung-gunung itu punya prioritas mana yang didahulukan. Dan gunung-gunung ini kadang-kadang juga membahayakan, misalnya kayak airport dan sebagainya. Tapi sayangnya pemantau ini yang dalam meteorologi itu bukan negara kita, tapi Australia. Padahal Australia tidak punya gunung berapi. Dan jadi mereka memantau kondisi debu, letusan debu gunung ini ke arah mana membahayakan siapa gitu. Kalau intensitas hujan untuk wilayah di sekitar Merapi dan Semeru, catatannya itu bisa mencapai intensitas paling tinggi berapa ini? Dan mungkin apakah kemudian malam hari sehingga masyarakat harus lebih waspada di malam hari? Ya kalau di puncak musim hujan ini, hujan di malam hari mungkin, di dini hari. Itu karena memang itulah suasana di tengah musim hujan. Nah, tapi kalau di musim kemarau dan sebagainya itu peralihan bisa di sore, biasanya di sore hari. Baik, Pak Edwin, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Surono, terima kasih. Bagaimanapun juga ini menjadi peringatan untuk kita semua, masyarakat Merapi, masyarakat di Semeru pastinya supaya lebih waspada, karena kita harapkan pastinya bahwa tidak ada lagi korban lainnya, karena kita saat ini sedang prihatin dan menjaga bahwa bencana alam, ya, waspada, preventif itu paling penting. Saya Cica Nisa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.